Maka dari sini kita bisa ngambil pelajaran, tradisi ruahan tuh kagak main-main. Tradisi ruahan ini menunjukkan eratnya hubungan antara para kiai dengan habaib, saudara. Maka hubungan historis yang sudah mengakar mendarah daging seperti ini, saudara, insya Allah menunjukkan hubungan antara habaib dan kiai nggak akan pernah bisa dipisahkan sampai kapanpun, saudara. Sampai kapanpun habaib dan kiai akan saling bahu membahu. Di medsos sekarang ribut, itu apaan sih ruah-ruahan, haul-haulan? Baca yasin, tahlil, dihadiahkan kepada mayit, kagak ada dasarnya tuh. Al-Quran udah bilang, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seseorang itu hanya memiliki apa yang dia kerjain. Nggak ada ceritanya pahala dihadiahin. Apa yang dikerjain itu pahala yang dia punya. Nggak ada ceritanya dihadiahin. Nggak sampai di situ, lanjut lagi. Nabi kegeruahan, sahabat kegeruahan. Nabi meninggal, sahabat gak ada yang bikin haul. Siti Khadijah meninggal, Rasulullah kagak bikin haul Siti Khadijah. Sahabat meninggal, anak-anak sahabat kagak bikin haul, nggak pakai ngirim-ngirim baca yasin tahlil begitu. Kenapa ente kerjain sekarang? Tuh kalau nggak dikerjain sama Nabi bid'ah tuh berarti. Kalau bid'ah sesat dong. Kalau sesat di neraka. Legat lantaran gara-gara ruahan masuk neraka kita lebuset, saudara. Kalau saya kagak jawab besok jadi anti ruahan, anti haul semua ini kiai. Apa dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Sayyidil Walid Al-Habib Hamid Ibn Al-Habib Abdullah Al-Kaf, pimpinan Pondok Pesantren Al-Haramain Asy-Syarifain yang juga merupakan Imam DPD Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta. Tidak lupa guru kita pimpinan Majelis dan Pondok Pesantren Nurul Fajri Al-Muhtaramul Mukarram Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Tidak lupa pula keluarga daripada sahibul haul almarhum al-maghfurlah Haji Marhusin bin Haji Bahir, dan semuanya para asatid, bil khusus Sat Umam, dan semuanya para asatid, para kiai, para sesepuh. Minta maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama kita, kiai kita, masyayikh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul
dalam rangka haul yang ke-23 ayahanda Haji Marhusin bin Haji Bahir. Maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, mari kita bacakan Fatihah untuk almarhum wal maghfur lah wa usulihi wa furu'ihim wa walidina an Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yudkhiluhumul jannata birahmatih وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحباء الkiram, saudara, ini kita sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban. Orang Betawi biasanya nyebut bulan Sya'ban bulan apa? Ruah. Makanya rame-rame pada bikin acara ruahan. Ternyata bukan hanya di Jakarta, termasuk di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Banten. Kalau orang Madura bilangnya rebah atau Sya'banan. Orang Madura bilangnya, saudara. Saya kemarin baru dari Madura soalnya. Kenapa kok disebut bulan ruah? Ini berkaitan juga dengan haul nanti. Diambil dari kata-kata arwah. Karena kalau bulan ini biasanya orang-orang Betawi, orang Jawa kumpul, kita baca Yasin, tahlil, khatmul Quran. Pahalanya dihadiahkan kepada mereka, orang-orang yang kita cintai yang telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibilang ruah dari arwah. Nah, cuman memang pertanyaannya kok bisa bulan Sya'ban? Kenapa harus Sya'ban? Saya udah lama tuh timbul tanda tanya, kenapa kok harus Sya'ban? Padahal kalau mau ngirim pahala begitu di bulan lain, bisa apa kagak? Bisa bener. Tapi kenapa harus bulan Sya'ban? Saya cari jawabannya belum ketemu. Beberapa saat yang lalu alhamdulillah saya nemuin jawabannya. Dari satu video yang diupload oleh kawan saya, Gus Ajir dari Banyumas, Gus Ajir Ubaidillah. Beliau ngupload satu video ceramahnya atau kajiannya Gus Baha dari Rembang. Gus Baha cerita, videonya masih ada sampai sekarang, lihat di channelnya Gus Ajir ada. Gus Baha cerita dari Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang Rembang. Kiai Maimun Zubair ini ulama besar. Salah satu muridnya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saya sering dengar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab berkali-kali ngucapin adzan Mbah Maimun Zubair min awliyaillah, termasuk walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Gus Baha cerita, saya dengar waktu Mbah Maimun Zubair ngajar, itu Mbah Maimun cerita, mengatakan, ini keterangan Kiai Maimun Zubair nih. Kenapa kok ruahan dibikinnya di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban bertepatan dengan tradisi di Hadramut ziarah Nabi Allah Hud. Di Hadramut itu ada tradisi ziarah Nabi Allah Hud, atau banyak orang sendiri bilangnya haul Nabi Hud. Kalau udah tanggal 7, 8, 9, 10 Sya'ban, itu habaib semenjak ratusan tahun yang lalu. Mereka kumpul di makamnya Nabi Hud. Mereka kumpul di sana dijadikan momentum buat ziarah, mereka khatmul Quran, mereka ibadah, mereka zikir di sana, mereka dakwah, mereka ngajar, saudara, silaturahmi karena ulama dari berbagai tempat datang di Hadramut. Begitu juga umat, puluhan ribu umat kumpul di sana ya ikhwan. Untuk musim ziarah itu saudara. Nah, menurut keterangan Mbah Maimun Zubair, karena ada tradisi ziarah Nabi Hud di bulan Sya'ban, momen ini dimanfaatkan sama kiai-kiai di Jawa, saudara. Dijadikan tradisi yang namanya ruahan di waktu yang sama di bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Maka dari sini kita bisa ngambil pelajaran, tradisi ruahan itu kagak main-main. Satu, itu tradisi yang dimulai oleh para ulama, kiai-kiai, orang-orang saleh. Kita ngikutin jalannya mereka, mudah-mudahan dunia akhirat kita kumpul sama mereka. Yang kedua, ini tradisi sebagaimana keterangan Mbah Maimun Zubair tadi, saudara. Ini bukan kalamah Nifal Attas. Ini keterangan dari seorang ulama besar Nusantara, Kiai Haji Maimun Zubair. Berarti berdasarkan apa yang beliau sampaikan tadi,
Tradisi ruahan ini menunjukkan eratnya hubungan antara para kiai dengan habaib, saudara. Bayangkan tradisi ruahan yang sudah mengakar mendarah daging. Ternyata ada kehubungan historis dengan tradisinya para habaib di ziarah Nabi Hud di bulan Sya'ban. Sehingga dibuat ruahan itu sama-sama bulan Sya'ban. Maka hubungan historis yang sudah mengakar mendarah daging seperti ini, saudara, insya Allah menunjukkan hubungan antara habaib dan kiai nggak akan pernah bisa dipisahkan sampai kapanpun, saudara. Sampai kapanpun habaib dan kiai akan saling bahu-membahu, tolong-menolong di dalam berdakwah, mengajak umat kepada jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jelas apa kagak? Alhamdulillah. Cuma memang timbul tanda tanya belakangan ini digugat, Habib. Itu bagaimana caranya? Kata orang-orang nih, ini di zaman medsos, zaman keterbukaan media sosial, keterbukaan informasi. Siapapun bisa ngoceh seenaknya, saudara. Di medsos sekarang ribut, itu apaan sih? Ruah-ruahan, haul-haulan. Baca Yasin, tahlil, dihadiahkan kepada mayit, kagak ada dasarnya tuh. Al-Quran udah bilang, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seseorang itu hanya memiliki apa yang dia kerjain. Nggak ada ceritanya pahala dihadiahin. Apa yang dikerjain itu pahala yang dia punya. Nggak ada ceritanya dihadiahin. Emangnya barang dihadiahin? Nggak bisa. Al-Quran yang mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Al-Quran menegaskan seseorang manusia hanya punya apa yang dia kerjakan. Nggak bisa dihadiahin sama orang lain, saudara. Waduh. Gak sampai di situ, lanjut lagi. Nabi kegeruahan, sahabat kegeruahan. Nabi meninggal, sahabat gak ada yang bikin haul. Siti Khadijah meninggal, Rasulullah gak bikin haul Siti Khadijah. Sahabat meninggal, anak-anak sahabat kagak bikin haul, gak pakai ngirim-ngirim baca Yasin tahlil begitu. Kenapa ente kerjain sekarang? Tuh kalau gak dikerjain sama Nabi bid'ah tuh berarti. Kalau bid'ah sesat dong. Kalau sesat di neraka. Legat lantaran gara-gara ruahan masuk neraka, kita lebuset, saudara. Ini sebelum saya jelaskan, ini udah jam 10:30. Kira-kira lanjut apa kagak? Ya letoy-letoy banget orang mari. Orang pondok gede, lanjut apa kagak? Masih semangat? Yakin? Ini kalau saya kagak jawab besok jadi anti ruahan, anti haul semua ini kiai. Coba sebelum saya lanjutkan, saya pengen dengar semuanya angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, sebelum saya menjawab masalah tadi, apakah bisa kita menghadiahkan pahala bacaan Quran, Yasin, tahlil kepada mayit? Apakah itu sampai kepada mereka? Apakah itu akan bermanfaat buat mereka? Apa dalilnya? Sebelum kita jawab itu, saudara, maka saya ingin jelaskan terlebih dahulu. Ini sebetulnya ada slide PowerPoint-nya. Kalau mau ngaji pakai PowerPoint bisa ini, tapi ala kulli hal. Kita ringkas supaya semuanya bisa paham secara singkat dan padat. Insya Allah. Sekurang-kurangnya ada 5 amalan yang disepakati oleh ulama. 5 amalan ini manfaat buat mayit, saudara. 5 amalan. 5 amalan ini sepakat. Mau ulama yang tahlilan, yang anti tahlil. Mau ulama yang ruahan sama yang anti ruahan. Yang ngerayain haul sama yang anti haul. Semuanya sepakat. 5 amalan ini manfaat buat mayit, saudara. Apa saja 5 amalan yang manfaat buat mayit? Perhatiin baik-baik. 1, yang pertama doa. Yang pertama apa? Doa dari orang yang masih hidup buat mayit manfaat sampai kepada mayit. Alhamdulillah. Dalilnya apa, Beb? Al-Quran. Al-Quran yang ngajarin kita langsung. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Walladzina ja'u min ba'dihim, dan yang datang setelah mereka, siapa mereka? Muhajirin dan Ansar. Apa yang dikatakan oleh mereka yang datang setelah Muhajirin dan Ansar? Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami membawa keimanan.
Jadi Al-Quran nyontoh itu, ngedoain mereka yang udah meninggal duluan, yang udah pulang duluan bawa keimanan. Saya mau tanya, kalau Al-Quran nyontohin ngedoain orang yang udah meninggal, berarti sampai apa kagak? Manfaat apa kagak? Kalau nggak manfaat, nggak sampai, nggak bakal dicontohin sama Bukan hanya Quran, dalam hadis banyak saudara. Hadis tentang doa buat kaum muslimin, hadis tentang ziarah kubur Nabi SAW bagaimana doanya saudara. Hadis tentang sholat jenazah, kita ketika sholat jenazah diajarkan baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Intisari dari sholat jenazah itu ngedoain mayit. Paling inti itu, makanya makin banyak yang sholat jenazah makin bagus. Kenapa? Makin banyak yang ngedoain berarti. Karena inti dari sholat jenazah diantaranya buat ngedoain mayit saudara. Kalau nggak sampai nggak bakal disuruh masyarakat. Kenapa disuruh sama Nabi? Gara-gara doanya Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Sayyidina sahabat Utsman bin Affan, dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah nguburin salah satu sahabatnya, ba'da dafan waqafa alaih. Nabi berdiri dekat kuburan sahabatnya saudara. Itu ketika Nabi berdiri dekat kuburan sahabatnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon ampunan dari Allah buat saudaramu ini yang udah meninggal nih. Nabi suruh mohon ampunan, berarti disuruh doa buat dia, saudara. Was'alu lahu tathbit, minta sama Allah supaya dia dimantapkan di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, kata Nabi, karena sesungguhnya dia sekarang lagi ditanya. Makanya ulama kita ngajarin baca talqin mayit, habis dikubur dibacain talqin, di akhir talqinnya didoain sabbatakallah bil qawli thabit, sabbatakallah bil qawli thabit, sabbatakallah bil qawli thabit. Mudah-mudahan kau dimantapkan dengan perkataan yang mantap. Maksudnya ketika jawab pertanyaan malaikat, ini sesuai dengan perintahnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka jangan main-main, urusan ngedoain mayit itu dahsyat. Sampai-sampai ulama mengatakan laula du'aul ahya lahalakatil amwat. Sebagian mayit itu tanpa doa orang yang masih hidup udah hancur saudara. Dia diselamatin sama Allah berkat doanya orang yang masih hidup. Sebagian mayit seperti itu ya ikhwan. Laula du'aul ahya lahalakatil amwat. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan ya penting dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar fima yamru 'alal insan wa yanqadi lahum minal a'mar. Kata Imam Al-Haddad, penting kita ngedoain mayit yang udah meninggal. Kenapa? Selain menggembirakan hati mereka, itu menjadi rahmat bagi Allah buat mereka. Siapa orang yang ngedoain mayit yang udah meninggal, ngebiasain hal tersebut, besok setelah kita mati, orang bakal ngedoain kita, saudara. Kita rajin ingat keluarga kita yang udah meninggal, ngedoain mereka, apalagi orang tua. Besok kita mati, Allah bakal gerakin tuh mulutnya orang buat ngedoain kita, saudara. Dan di hari itu kita butuh luar biasa. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kana habba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Begitu doa itu sampai, itu lebih bikin gembira daripada dapat dunia seisinya, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Makin sering kita doain mereka yang udah meninggal, engkong kita, baba kita, guru kita, orang yang kita cintai, paman, bibi, saudara. Berarti makin sering kita girangin mereka. Kata Imam Al-Haddad, besok begitu kita mati, Allah bakal gerakin orang buat ngedoain kita, saudara. Tapi sekarang yang nggak peduli, kagak pernah doain orang yang udah meninggal. Siap-siap, tinggal nunggu waktu. Besok kita yang mati, orang nggak akan ada yang peduli doakan Anda. Is'if al-masyikta fakama tadinu tudan. Silahkan berbuat sesuka hatimu. Sebagaimana kau berbuat, sebegitu pula kau akan diperlakukan. Mudah-mudahan besok kita mati banyak yang ngedoain. Banyak yang ngegirangin kita dalam kubur. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jadi yang pertama yang manfaat buat mayit apa? Orang kompak. Yang manfaat buat mayit yang pertama apa? Ini yang disepakati nih, yang mutafak alaih. Yang kedua saudara, di antara yang manfaat buat mayit apa? Sedekah. Apaan? Orang kompak. Apaan? Orang masih hidup nyedekain. Diniatin sedekah buat orang yang udah meninggal. Itu hadisnya dalam Bukhari Muslim, saudara, dari sahabat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi iftatalat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat."
Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Ya Rasulullah, ibuku udah keburu meninggal duluan ya Rasulullah. Iftatalat nafsuha ay a'jalatha maniyatuha. Udah keburu meninggal duluan ya Rasulullah. Walam tusi, ibu saya belum sempat wasiat ya Rasulullah. Belum sempat mesen apa-apa. Wa adhunnuha law takallamat la saddaqat. Saya duga ya Rasulullah, kalau ibu saya sempat ngomong dia bakal sedekah ya Rasulullah. Dia bakal nyuruh buat sedekah. Ya Rasulullah, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Ya Rasulullah, kalau aku bersedekah buat ibuku tadi, apakah dia bakal dapat pahala ya Rasulullah? Itu sahabat nanya ke Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah? Qala na'am, kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, dia dapat pahala. Kamu sedekah niatin buat dia, dia dapat pahala. Alhamdulillah. Bahkan wallahu a'lam. Kalau ada yang nanya, Habib, apakah kalau kita sedekah diniatin buat orang tua, kitanya dapat apa kagak, Habib? Kita sedekah niatin buat orang tua, kitanya dapat enggak pahala sedekah? Udah dapat, fadlullah wasi', anugerah Allah luas. Bahkan bukan hanya dapat pahala sedekah plus birrul walidain. Wa birrul walidain a'zam wa a'zam. Pahala sedekah plus bakti sama orang tua. Jadi kalau kita sedekah niat buat diri kita sendiri doang, kagak inget orang tua, mungkin pahalanya cuma pahala sedekah doang. Bagus, saya nggak bilang nggak bagus, bagus. Cuman pahalanya pahala sedekah doang. Tapi kalau kita sedekah, ngebantu pesantren, ngebantu majelis, ngebantu fakir miskin, dan seterusnya, memberikan sesuatu yang manfaat buat orang banyak. Kalau kita sedekah diniatin buat orang tua, kitanya dapat pahala sedekah juga, orang tuanya dapat pahala sedekah juga, plus ditambah pahala bakti sama orang tua, saudara. Jadi kalau udah sedekah diniatin buat orang tua, sering-sering begitu, dapat pahalanya double. Pahala sedekah sama pahala bakti. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau begitu sedekah buat mayit, manfaat apa kagak? Sampai apa kagak? Yakin? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama apaan? Yang kedua? Yang ketiga sekarang, puasa. Yang ketiga apa? As-shaum, saudara. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuhu." Kata Nabi SAW, siapa orang yang meninggal dunia masih punya utang puasa, maka walinya bisa puasa, ngebayarin puasa dia. Memang kalau kita ngaji fikih dalam mazhab Syafi'i ada khilaf masalah ini. Khilafnya khilaf begini, kalau ada orang utang puasa, bicara utang puasa, apakah cukup kita bayarin fidyah meninggal sebelum bayar utang puasa? Apakah cukup kita bayarin denda? Apakah bisa puasa juga? Apa nggak bisa puasa? Di dalam Mu'tamad mazhab Syafi'i mengatakan kagak bisa. Kalau emang dia saudara ada utang puasa, dibayar pakai denda. Apalagi di masa tuanya yang dia udah nggak mampu puasa, dibayarin dendanya tuh 1 hari 1 mud, sekitar 7 atau 8 on. Tapi menurut Al-Imam Nawawi, pendapat muqabil mu'tamad, tapi dianggap kuat. Rajahun Nawawi fil Majmu' Syarhil Muhadzab. Dikuatkan oleh Al-Imam Nawawi. Pendapat yang mengatakan bisa. Ada orang meninggal masih ada utang puasa, maka ahli warisnya mau puasa, anaknya buat dia, niatin bayarin utang dia. Bisa, kata Imam Nawawi. Kenapa? Karena hadisnya sharih wa sahih. Hadisnya eksplisit dan terverifikasi, saudara. Jelas hadisnya dalam riwayat Bukhari Muslim, nggak main-main. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuhu. Siapa orang yang meninggal dunia dan punya utang puasa, maka orang-orang walinya dia atau nanti ahli warisnya dia juga termasuk, kata ulama, bisa membayarkan utang puasa dia dengan cara berpuasa. Alhamdulillah. Saya mau tanya, berarti puasa diniatin bayarin utang puasanya mayit sampai apa kagak? Manfaat apa kagak? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti yang udah saya sebutin berapa barusan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, saudara. Yang keempat, haji. Termasuk yang bisa sampai kepada mayit, amalan bisa manfaat buat mayit, haji, saudara. Mudah-mudahan di sini nih yang aminnya kencang, saya doain bisa berangkat haji. Bisa umroh. Bisa ziarah Nabi Muhammad. Umrohnya dibimbing sama Habib Abdurrahman Nasegab. Amin ya Rabbal. Ya buru-buru daftar kalau beliau buka. Sekalian promosi. Berarti dapat komisi, Bib. Anda dapat komisi, Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Haji termasuk yang manfaat buat mayit. Dalilnya apa, Beb?
hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhaina ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, faqala, seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, perempuan tersebut mengatakan, inna ummi nadarat an tahujja hatta matat falam tahujj. Afa ahujja anha? Ya Rasulullah, ibu saya nazar mau haji ya Rasulullah. Tapi sampai ibu saya meninggal, ibu saya belum sampai haji ya Rasulullah. Bagaimana dong ya Rasulullah? Afa ahujja anha, apakah bisa saya bayarin utang hajinya dia? Dia nazar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, huji anha, haji. Nggak apa-apa, haji untuk ibunya, atas nama ibunya. Ara'aiti, kata Rasulullah, lau kana ala ummiki dain, akunti qadiyatahu? Qalat na'am. Kata Nabi Muhammad, coba kamu lihat, kalau ibu kamu punya utang, kira-kira kamu bayar apa kagak? Kata perempuan tersebut, ya bayar ya Rasulullah. Faqala fallahu ahaqqu bil wafa. Nah sama, ini nazar. Saya mau tanya, nazar utang apa kagak? Utang, nazar itu utang. Utangnya kepada Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa. Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Alhamdulillah. Jelas apa kagak? Berarti haji manfaat gak buat mayit? Beb itu kan nazar. Kalau nazar emang utang yang mesti dibayar. Kalau gak nazar bagaimana Beb? Ibu saya kagak pernah nazar, tapi saya pengen umur atas nama dia. Haji atas nama dia bagaimana? Ada juga hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Buraidah radhiyallahu an, bainama ana jalisun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id atathum ra'atun. Kata sahabat Buraidah, ketika aku duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Syuf, perhatiin, baik hadis yang tadi yang riwayat Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan yang kedua sahabat Buraidah radhiyallahu an, dua-duanya yang nanya ke Nabi perempuan, saudara. Ini buat ibu-ibu nih, peringatan. Yang belajar itu bukan cuma laki, termasuk perempuan-perempuan pada belajar, nanya sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu membuka kesempatan belajar seluas-luasnya, termasuk buat perempuan. Kata siapa Islam mengekang perempuan? Perempuan juga didorong buat pintar sama Islam, buat belajar, buat ngerti. Yang belajar bukan cuma laki. Ini sahabat-sahabat perempuan yang nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar setinggi-tingginya. Cuman memang yang nggak boleh itu kalau perempuan sibuk sama belajar sampai nggak tahu dirinya, nggak mau jadi ibu yang baik, kagak mau jadi istri yang baik. Itu yang kagak benar. Belajar setinggi-tingginya, tapi tetap tunaikan kewajiban fitrah perempuan menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Insya. Nah ini perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah. Yang sholawat dikit, ya Rasulullah, inni tasaddaqtu ala ummi bijariyatin wa innaha matat faqala wajaba ajruki wa raddaha alaikil mirath. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya perempuan, ya Rasulullah, saya ngasih ibu saya budak, saya kasih budak ke ibu saya ya Rasulullah. Budak itu dulu barang, seperti barang, bisa diperjualbelikan, bisa dikasih. Saya kasih budak perempuan ke ibu saya ya Rasulullah, tapi ibu saya meninggal. Nah karena saya ahli warisnya, ini budak balik ke saya lagi ya Rasulullah. Ada pertanyaan yang tersirat, ya Rasulullah, pahalanya tetap dapat nggak nih saya? Soalnya ini budak balik lagi ke saya sekarang, jadi warisan. Apa kata Nabi? Wajaba ajruki wa raddaha alaikil mirath. Kamu udah dapat pahala, udah. Ai thabata ajruki, wajaba ajruki, thabata ajruki. Kamu udah dapat pahala, pahalanya udah dapat. Wa raddaha alaikil mirath. Cuman gara-gara dapat warisan, tuh budak jadi balik lagi ke kamu. Alhamdulillah, udah dapat pahala, barangnya balik lagi saudara. Dia nggak berhenti nanya, ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha shaumu syahrin afa asuma anha? Ya Rasulullah, ibu saya punya utang puasa sebulan, apakah saya bisa puasa ngebayarin utang dia ya Rasulullah? Qala na'am sumi anha, kata Rasulullah. Enggak apa-apa, puasa bayarin utang puasa ibumu. Pertanyaan lagi berikutnya, innaha lam tahujja qat afa hujja anha ya Rasulullah? Ibu saya belum pernah haji sama sekali ya Rasulullah. Apakah saya bisa haji ngebayarin utang hajinya ibu saya ya Rasulullah? Ini enggak bilang nazar kali ini nih. Belum pernah haji, kagak dibilang nadar. Belum pernah haji, nggak dibilang nadar. Apakah saya bisa haji ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Naam, huji anha. Haji. Atas nama ibumu haji, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti haji, kalau kita ngehajiin orang tua yang udah meninggal, pahalanya sampai apa kagak? Manfaat apa kagak? Cuman memang jadi catatan fikih nih, baik yang haji atau yang umroh, kalau mau melakukan haji badal atau umroh badal, dianya udah mesti pernah haji.
Jadi kalau ngelakuin haji pertama kali berangkat, hajiin buat diri sendiri dulu. Paham apa kagak? Hajiin buat diri sendiri dulu. Hajjatul Islam digugurkan. Karena itu kewajiban. Baru abis itu kalau dikasih kesempatan haji lagi yang kedua kali, baru ngehajiin buat orang lain. Begitu juga umroh. Pertama kali datang umroh, wah saya akhlak sama orang tua. Saya niatin buat orang tua dulu dah, baru buat saya, kagak sah. Akhlak pakai ilmu. Ya, haji umroh dulu buat diri sendiri. Karena umroh hukumnya wajib. Di dalam Zubat disebutkan al-hajju fardun wa kadzaka umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Dalam mazhab Syafi'i sebagaimana haji wajib, umrah juga hukumnya wajib. Hukum umrah itu wajib. Seumur hidup sekali wajib umrah. Jadi umrah pertama itu umrah yang wajib yang ditunaikan. Nah, begitu berangkat umrah sekali kan bisa beberapa kali bikin umrah tuh sekali berangkat. Nah, kalau umrah yang pertama niatin buat diri sendiri, baru abis itu umrah buat orang tuh. Mudah-mudahan semua yang ngaminkan bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah, bisa ziarah Nabi Muhammad, bisa ngehajiin orang tua. Amin ya rabbal. Sekali lagi saya mau tanya, kira-kira jelas apa kagak? Yang keempat apa barusan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Wah, cakep-cakep hafalannya nih. Yang kelima sekarang saudara, dain, qada'uddin, ngebayarin utang. Kita ngebayarin utang orang yang udah meninggal dunia, itu termasuk yang pahalanya dan manfaatnya sampai kepada mayit, saudara. Tadi itu Nabi ngomong, ara'aiti law kana ala ummiki dain akunti qadiyatah. Nabi ngasih analogi, kalau ibumu punya utang kira-kira bagaimana dibayarin apa kagak? Itu pertanda bahwasanya utang kalau dibayarin utangnya mayit itu manfaat buat mayit. Alhamdulillah. Bahkan Nabi pernah nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Nabi nggak mau nyolatin jenazah dia sampai ada yang nanggung utangnya, saudara. Begitu ada yang nanggung baru Nabi mau sholatin. Itu tanda. Berarti ditanggung utang manfaat buat mayit. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Qurus salata ala nabi. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Insya Allah. Jadi ada berapa semua yang disepakati oleh ulama, disepakati. Baik ulama yang doyan tahlil sama yang anti tahlil. Baik ulama yang doyan haul sama yang anti haul. Baik ulama yang doyan ruwahan sama yang anti ruwahan. Semuanya sepakat. Ada berapa amalan yang disepakati manfaat buat mayit? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah sekarang timbul pertanyaan, Habib, terus bagaimana Beb dengan Yasin, tahlil, khutmul Quran dihadiahkan kepada mayit seperti ruwahan ini Beb, ruwahan. Bagaimana sampai apa kagak tuh? Manfaat apa kagak buat mayit? Saya mau tanya nih orang Pondok Gede, sampai apa kagak? Dalilnya apa? Ah, lu bengong baru. Sampai enggak? Yakin? Betul? Dalilnya? Wallahu alam. Saudara, perlu saya kasih catatan. Ya memang ada segelintir ulama yang mengatakan gak sampai. Ada. Siapa? Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim. Wa ala alih wa sahbih. Panutannya kaum salafi yang kagak demen tahlil. Mereka mengatakan kagak sampai. Kita menghargai pendapat beliau sebagai ulama. Dan kalau ada yang mau ngikutin dia ya silakan. Lagian juga tahlil ruwahan haul kagak wajib. Betul apa kagak? Tapi jangan usil sama yang tahlilan. Jangan usil sama yang haul, jangan usil sama yang ruwahan. Kenapa saya katakan jangan usil? Walaupun ada yang bilang nggak boleh. Yang bilang nggak boleh cuma seuprit, segelintir. Cuma dia doang. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim wa ala alihi wa sahbih. Tapi jumhurul ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki dalam kitabnya Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyit Minal A'mal. Ceramah yang saya sampaikan hari ini adalah kesimpulan, ringkasan dari kitab itu. Ente baca kitab itu, ringkasannya yang saya sampaikan di ceramah ini hari, saudara. Ringkasannya apa? Kesimpulannya semua ulama, mayoritas ulama, baik dari madhab Hanafi, atau ulama Malikiyah, atau ulama Syafi'iyah, atau ulama Hanabilah, mayoritas ulama dari zaman ke zaman mengatakan pahala bacaan Quran, bacaan tahlil, bacaan zikir yang dihadiahkan kepada mayit sampai dan bermanfaat. Alhamdulillah.
Jadi yang diamalin kiai-kiai kita, ulama-ulama kita ini pendapat mayoritas, saudara. Jangan main-main. Dalilnya apa Habib? Di antara dalilnya, satu. Di antara yang disebutkan Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Dalilnya apa? Satu di antaranya, saudara. Ada qiyas, saudara. Qiyas. Apa qiyas? Bagaimana maksudnya Habib? Kata Imam Suyuti. Ini Imam Suyuti yang mengatakan dalilnya qiyas, saudara. Itu tadi kan diterima. Ada berapa tadi yang diterima? 5 apa aja? Terus? Sedekah terus. Saya mau tanya ini 5 ibadah apa bukan? Ibadah. Nah kalau ini bisa dihadiahkan, ini ibadah, semua ibadah. Kalau ibadah-ibadah ini bisa dihadiahkan kepada mayit, berarti ibadah-ibadah yang lain juga bisa, karena sama-sama ibadah. Kalau yang 5 ini bisa, 5 ini kan cuma sampel yang disebutin nama Nabi. Berarti ibadah-ibadah yang lain juga bisa, Nabi gak pernah larang, saudara. Justru Nabi kasih contoh, tinggal disamain hukumnya yang lain, karena sama-sama ibadah. Saya mau tanya, baca Quran ibadah apa bukan? Baca Yasin ibadah apa bukan? Sholawat ibadah apa bukan? Zikir ibadah apa bukan? Lah kalau ibadah-ibadah yang tadi, yang 5, bisa dihadiahkan kepada mayit pahalanya. Kenapa ibadah-ibadah baca Quran, zikir, Yasin, tahlil enggak bisa dihadiahkan? Maka ulama mengkiaskan sebagaimana yang itu bisa, yang ini juga bisa dong. Karena sama-sama ibadah. Nabi itu yang disebutin Nabi cuma sampel, cuma contoh. Selama Nabi nggak larang sisanya, Nabi nggak larang berarti yang lain juga karena sama-sama ibadah. Alhamdulillah. Dan qiyas ini termasuk masadirul ahkam al-muttafaq alaiha. Qiyas begini ini termasuk sumber hukum yang disepakati. Kalau ngaku ahlus sunnah wal jamaah pasti nerima yang namanya qiyas, saudara. Alhamdulillah. Contoh lagi yang kedua, dalil yang kedua, apa lagi Habib? Dalil yang kedua ijma, saudara. Kata Abu Yazid Muhammad, ini ijma dari generasi ke generasi. Ulama dari zaman dulu generasi ke generasi. Semuanya pada ngamalin. Ngirim hadiah pahala buat mayit. Dan yang gak ngamalin pun gak ingkar. Oke-oke aja gak masalah. Ini berarti ijma sukuti. Kalau sudah seperti itu, la tajtamiu ummati ala dhalalah. Umat Nabi gak akan kumpul dalam kesesatan. Dari tahun ke tahun, selama sekian ratus tahun, ulama pada ngamalin, tidak ada yang ingkar, bahkan mereka banyak yang ikut ngamalin. Itu tanda berarti hukumnya boleh dan bisa sampai kepada mayit. Alhamdulillah. Jelas atau tidak? Ma ra'ahul muslimun hasanan fa huwa indallahi hasan. Kalau udah umat Islam dari generasi ke generasi nganggap baik, berarti kalau udah ulama-ulama menganggap baik, sepakat mereka nggak ada yang masalah, berarti itu dianggap baik oleh agama, saudara. Alhamdulillah. Jelas apa kagak? Yang ketiga, Abu Yazid Muhammad yasta'nis dengan satu hadis. Walaupun hadis ini diperdebatkan derajat kesahihannya. Ada yang mengatakan ini sahih, ada yang mengatakan ini dhaif, ada yang mengatakan tidak dhaif. Dan ini hadis disebutkan di banyak sumber hadis, saudara, masadir hadithiyah. Apa hadisnya, saudara? Iqra'u Yasin ala mautakum. Nabi Muhammad SAW mengatakan, bacalah Yasin untuk orang-orang yang udah meninggal di antara kalian, saudara. Terlepas dari derajat hadis ini, anggap hadis ini mau dianggap dhaif, anggap. Maka jumhurul ulama ahlus sunnati wal jamaah mengatakan hadis dhaif sekalipun asal memenuhi syaratnya bisa dipakai untuk menjelaskan keutamaan amalan-amalan, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis dhaif bisa dipakai buat fadhailul a'mal. Nah, nanti nih urusan masalah ini lihat, nanti Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab bulan Ramadan di pesantren Ramadan akan ada kajian khusus tentang al-hadithud dhaif, baina al-ihtijaj bil hadithud dhaif baina al-mani'in wal mujizin. Ya nanti bagaimana hukum beramal menggunakan hadis dhaif sebagai hujjah. Nanti di Ramadan beliau akan ngaji soal itu, bisa lihat di Markas Syariat TV live. Nanti ada jadwal-jadwalnya, insya panjang lebar. Tapi boleh, jumhur ulama mengatakan boleh, saudara. Boleh. Jadi terlepas dari derajat hadis ini, Nabi nyuruh Iqra'u Yasin ala mautakum, bacain Yasin kepada orang-orang yang udah meninggal di antara kalian. Kalau Nabi udah nyuruh berarti sampai apa kagak? Manfaat apa kagak? Kalau kagak manfaat, apa Nabi bakal nyuruh, saudara? Enggak bakalan. Jelas. Makanya orang kita entar buat mayit bacain ya.
Habib, orang mengatakan, oh itu mautakum artinya muhtadir. Mautakum maksudnya orang lagi sekarat, Beb. Jangan diartiin mayit yang udah meninggal. Orang lagi sekarat disuruh bacain Yasin. Saudara, Nabi ngomong mayit, kenapa lu rubah-rubah? Nabi yang bilang mayit. Kalau bahasa usul fikihnya, selama satu lafaz kalau selama bisa diartikan dengan makna hakikat, nggak boleh diartikan dengan makna majas. Masih bisa hakikat, ngapain diartikan ke makna majas? Kecuali nggak bisa pakai hakikat, baru majas. Atau anggaplah, ini biar yang paham Ustadz santri aja, yang lain udah manggut-manggut aja dah, pura-pura paham aja, pura-pura paham. Atau kalau mau ngikutin kaidah, sebuah lafaz bisa diartikan hakikat dan majaz secara langsung. Berarti, ini kesimpulannya aja pahamin. Kalau diartikan Iqra'u Yasin ala mautakum, mayit bisa diartiin orang yang udah meninggal, mayit bisa diartiin orang yang lagi sekarat. Bagus dibacain dua-duanya. Diacain buat orang yang udah meninggal atau dibacain buat yang sekarat. Dua-duanya sama-sama bagus. Alhamdulillah. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya kalau ada orang lagi sekarat, kagak mati-mati, susah matinya saudara. Kagak mati-mati, saudara, matinya susah. Mudah-mudahan mati kita gampang. Husnul khatimah. Ba'da tulul umur wa fi hal jamil insyaallah fi khairin wa afiyah. Kalau ada orang kagak mati-mati nih susah, sekaratnya susah, matinya kagak mati-mati, sudah enggak tahu udah dosa apa dah, udah kagak tahu dah. Susah matinya. Ulama ngatain, kata ulama bacain Yasin. Kalau bisa lebih mujarab lagi 40 kali. 40 bukan satu orang baca 40. Kalau bisa sih bagus, cuman kelamaan maka kapan matinya 40 satu orang yang baca. Rame-rame, kalau orangnya 12 dibagi berarti sarang berapa, orangnya 40 ya sarang sekali-sekali baca. Itu begitu dibacain cepet langsung nazak saudara, selesai. Dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dimudahkan, sakaratul mautnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibacain ya. Tapi asli hadisnya buat orang mayit yang udah meninggal. Nabi yang suruh bacain, kalau Nabi nyuruh berarti sampai. Berarti manfaat. Kalau Yasin sampai berarti surat-surat yang lain sampai apa kagak? Sampai saudara. Kira-kira jelas? Insya. Habib tunggu dulu Beb. Jangan belaga bego Beb. Jangan mau pulang dulu Beb. Bilang alasan buru-buru. Ada satu yang belum Habib jawab tuh. Tadi kan Al-Quran katanya bilang. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ini ayat Quran nih Beb. Jangan main-main sama ayat Quran. Ayat Al-Quran bilang seseorang gak punya apa-apa dari amalan kecuali hasil usaha dia sendiri. Nggak ada ceritanya amalan dihadiah-hadiahin. Yang namanya pahala ya hasil usaha sendiri. Bukan hasil hadiah dari orang lain. Itu ayat Quran. Habib kok berani-beraninya nentang Al-Quran. Bikin haul, bikin tahlil, bikin ruahan. Ngasih hadiah pahala. Orang Al-Quran mengatakan seseorang hanya akan bisa mendapatkan kecuali hasil amalannya sendiri. Bukan hasil hadiah dari orang lain. Jawab jangan ini. Udah jam 12. Ini keburu jadi rengginang ini ya saudara. Lanjut. Kapan jawabnya? Tahun depan aja dah. Ini urusannya kalau nggak dijawab langsung pada jadi Wahabi semua nih saudara. Anti haul semuanya langsung. Dalilnya Al-Quran. Habib Hanif belum jawab itu, belum jawab. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Saya mau semuanya angkat tangannya. Takbir. Shallu ala nabi. Saudara, tentang ayat ini, yang namanya ayat tuh nggak mungkin salah. Ayat pasti tapi pemahaman orang terhadap ayat itu yang bisa salah, saudara. Ayatnya kagak bakal salah. Pemahaman terhadap ayat itu yang bisa salah. Jelas apa kagak? Nah kalau memang pemahaman Anda benar terhadap ayat ini, bahwasanya maksudnya seseorang hanya bisa amalan dirinya sendiri doang yang bermanfaat, kagak bermanfaat dari amalan orang lain. Terus kenapa tadi Nabi nyuruh ngedoain mayit? Nah, terus kenapa tadi kita disuruh sedekah buat mayit? Terus kenapa katanya Nabi mengatakan pahala puasa buat mayit bisa sampai? Terus kenapa Nabi suruh haji buat mayit? Terus kenapa kita disuruh bayarin utang buat mayit? Katanya yang beramal cuma yang bermanfaat cuma amal diri sendiri. Nah, ini ayat Al-Quran yang nyuruh kita doain mayit. Hadis-hadis Nabi yang nyuruh kita beramal hadiahnya pahalanya buat mayit. Itu menunjukkan bahwasanya pemahaman yang seperti tadi tidak benar. Dari mana nggak benarnya Beb? Satu, kata ulama diantaranya sebagian mengatakan itu ayat mansukh. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan ayat ini mansukh. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang nggak dapat apa-apa kecuali apa yang diupayakan dia kerjakan. Kata Abdullah bin Abbas, hadhil ayah mansukhah. Ini ayat mansukh, udah nggak berlaku lagi ayatnya.
Walaupun masih ada di Al-Quran, dibaca dapat pahala tetap sebagai Quran, tapi hukumnya udah nggak berlaku, saudara. Sama kayak ayat iddah. Di Al-Quran tuh ada penjelasan iddah, perempuan ditinggal mati sama lakinya, dia mesti nunggu iddah, nggak boleh kawin lagi, nggak boleh dilamar, harus terikat dengan hukum iddah. Ayat yang pertama di Al-Quran nunggunya 1 tahun, saudara. Nunggu iddah 1 tahun. Itu ayatnya dalam Al-Quran tuh haulan. 1 tahun, saudara. Tapi ternyata ada ayat berikutnya yang datang belakangan mengatakan apa yang gak usah 1 tahun. Cukup arba'ata asyhurin wa asyra. Cukup 4 bulan 10 hari. Ayatnya dua-duanya masih ada dalam Al-Quran. Tapi ayat yang kedua menghapus keberlakuan ayat yang pertama. Ayat yang kedua namanya disebut nasikh. Ayat yang pertama disebut mansukh. Sehingga ayat yang pertama udah gak berlaku lagi. Yang diamalkan ayat yang kedua. Akhirnya perempuan yang ditinggal mati suaminya nunggunya 4 bulan 10 hari. Memang ada ayatnya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, ada ayatnya. Tapi saudara, ayat ini mansukh. Mansukhnya dengan apa? Buktinya Al-Quran suruh kita ngedoain mayit. Sampai kepada dia. Buktinya Nabi nyuruh kita beramal buat amal-amal yang manfaat kepada mayit. Sampai berarti kepada dia. Itu semua tadi menjadi nasakh terhadap ayat ini, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Di antaranya lagi kata ulama Al-Imam Ibnu Abil Izz di dalam menjelaskan ayat ini dalam Syarhul Aqidah Tahawiyah. Kata Ibnu Abil Izz, innal Qur'an lam yanfi intifa'ar rajuli bisa'i ghairihi wa innama nafa mulkahu li ghairi sa'yih wa bainal amrin minal farqi ma la yakhfa. Perhatiin baik-baik nih, ini diantara jawaban. Saya nggak kasih semua, sebagian aja. Kalau dikasih semua nanti ngebul takutnya kepalanya, saudara. Di antara jawaban ulama nih, yang di Al-Quran andai ayat ini nggak dianggap mansukh, andai ayat ini masih berlaku, andai lau faradna, tanazul namanya dalam ilmu jadal munadharah, lau faradna, andai ayat ini nggak dianggap mansukh, saudara, maka kata Ibnu Abdul Aziz, saudara, Al-Quran nggak bilang seseorang nggak bisa ngambil manfaat dari amal orang lain, enggak. Yang Al-Quran nafikan itu wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang nggak bisa memiliki kecuali amalnya sendiri. Dia nggak bisa milikin amalnya orang lain. Emang begitu. Yang kita punya ya amal kita. Amal orang lain punya kita atau punya dia? Punya dia, saudara. Benar apa kagak? Benar. Al-Quran bilang kita nggak bisa memiliki lam. Lil insan, litamlik lam. Seseorang nggak bisa memiliki kecuali amalnya sendiri. Dia nggak bisa milikin amal orang lain. Tapi bukan mentang-mentang nggak bisa milikin terus nggak bisa ngambil manfaat. Nggak bisa miliki, iya. Tapi Al-Quran nggak pernah bilang nggak bisa ngambil manfaat. Walaupun nggak bisa miliki, tetap bisa ngambil Saya kasih contoh. Andai. Ustadz Umam Sohibul Bait. Ustadz Umam punya mobil Alphard 3 biji. Yang paling baru lagi Alphard yang listrik. Amin. Ustadz Umam punya Alphard 3 biji. Itu berarti punya beliau atau punya tetangga? Punya beliau. Tapi tetangga kalau beliau lagi numpang diajak bareng beliau bisa gak ikut? Bisa. Berarti walaupun gak punya bisa manfaatin gak? Lagi kepepet minjem beliau izinin bisa apa kagak? Berarti walaupun kagak punya bisa manfaatin gak? Berarti memiliki sama memanfaatkan. Sama atau beda? Beda. Al-Quran bilangnya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu gak memiliki kecuali amalnya. Dia gak memiliki amal orang lain. Emang benar. Tapi Al-Quran gak pernah bilang seseorang gak bisa memanfaatkan amal orang lain. Tetap bisa ngambil manfaat dari amal orang lain. Buktinya Al-Quran nyuruh kita doain mayit. Buktinya Nabi nyuruh kita sedekah buat mayit. Buktinya kita disuruh puasa buat mayit. Buktinya disuruh haji. Dan seterusnya. Sehingga mayit bisa mengambil manfaat. Termasuk bacaan-bacaan Al-Quran. Termasuk yasin, tahlil, sholawat. Yang kita hadiahkan pahalanya. Buat mayit yang sudah berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jawab yang kompak. Berarti pendapat jumhur, mayoritas ulama, semua ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan pahala bacaan Quran itu bisa sampai kepada mayit. Pendapat ini dalilnya kuat atau tidak? Dalilnya jelas atau tidak? Yakin? Berarti amalan yang diajarin kiai-kiai kita nih,
ruahan, tahlilan, haul, ngirimin pahala buat mereka yang udah meninggal, termasuk kita tahlil saban malam Jumat. Amalan seperti itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Berarti dalilnya ada apa kagak? Kuat atau tidak? Berarti manfaat nggak buat mayit? Sampai nggak buat mayit? Yakin? Betul? Takbir! Sallu ala nabi. Saudara, sengaja saya sampaikan ini supaya umat paham. Sekarang ini zaman medsos, keterbukaan informasi. Ya, sembarangan orang seenaknya bisa ngomong. Amalan-amalan yang diajarin sama kiai-kiai kita, engkong-engkong kita, baba-baba kita, banyak diobok-obok. Dianggap bid'ah, seolah-olah itu amalan gak ada dasarnya. Padahal dasarnya sangat kuat dan jelas berdasarkan Al-Quran dan hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, saudara, yang bisa kita ambil manfaat dari sini apa? Kita berahlus sunnah wal jamaah, mantap. Semua amali ahlus sunnah wal jamaah dalilnya kuat, dalilnya top, dalilnya dahsyat. Maka jangan pernah ragu, nggak ada sejarahnya ahlus sunnah wal jamaah kalah dalam munadharah, di dalam perdebatan adu hujjah. Semua amalia ahlus sunnah wal jamaah dalilnya kuat. Inilah amalia ahlus sunnah. Maka terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat. Kita niatkan mudah-mudahan barokah sholawat. Orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya taman-taman sorga. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Amin ya rabbal. Dan kita doain mudah-mudahan barokah sholawat. Mudah-mudahan semua yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan mudah-mudahan barokah sholawat Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat, murah rezeki, khatmul Quran, jauh dari maksiat, dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Dan juga jangan lupa doain saudara-saudara kita di Palestina, saudara, yang sampai hari ini masih berjuang di Gaza. Mudah-mudahan Palestina segera merdeka. Gaza merdeka, Amerika hancur, Israel hancur. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua kita baca sholawat, Salatullah, salamullah, hadrah Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, salatullah, salamullah. Suaranya keluarin semua. Salawat sama Nabi Muhammad. Angkat tangan minta semua. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi amin amin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ya Allah, salatullah, ya habibi ya Rasulullah, Allah, salatullah, ilahi salimil ummah minal afaq. Amin amin. Ilahi salimil ummah minal afaq wan nikmah wa min hammin wa min ghumma bi ahlil. Ya Allah, salatullah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana. Amin amin. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana
وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله يا حبيبي يا رسول الله مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام سموه مرحبا يا شهر ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام semuanya مرحبا الله عليه sama-sama wa karimil arwah ya Rab amin ya Allah wa balughil mukhtar anna min salati wa salami marhaban ya شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام تكبر صلوا على النبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات mudah-mudahan yang punya hajat semuanya gobol hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah, ukhrawiyah bijahi khail bariyah thumma ila khususan Haji Mar Husain bin Haji Bahir wa usulihi wa furu'ihim wa jami' man dhukir asma'hum fi hadhihi al-waraqah wa walidina walidikum khususan al-walidah Habib Abdurrahman Mal-Atasyari bin Fadl bin Yahya wa ila Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki wa jami' masyayikhna fi din وصولهم وفورهم من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وأن الله يبارك لنا فيما بقي من شعبان ويبلغنا رمضان ويعيننا على الصيام والقيام ويحفظنا من الآثام ويوفقنا لتلاوة القرآن وختم القرآن مع الخشوع وحضور القلب والتدبر ويوفقنا لقيام ليلة القدر فيه على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا الصالحون في استقبال رمضان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.